Kalau kita berbicara wasit di Liga 1, saya kira kesalahan-kesalahan ini udah umum sih, nggak perlu heran, nggak perlu kaget, ini udah wajar. Jadi apakah ini mutlak kesalahan wasit? Apakah ini mutlak memang kemampuan wasitnya hanya segitu-gitu aja? Atau memang masih ada yang namanya match fixing, pengaturan skor, yang mana untuk menjadi juara di Liga Indonesia itu sudah ada tanda tangan kontrak sebelum kompetisi itu selesai. Apakah terjadi pengaturan skor pada laga Persija melawan Rans Nusantara? Dan juga apakah Bima Sakti dan juga Coach Indra Safri udah mulai meleleh? Kita sliding tackle hari ini. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Sebelumnya tidak bosan-bosannya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu like dan komen. Meskipun channel saya ini berisi konten-konten yang gak bermutu, akan tetapi saya selalu akan menghadirkan konten-konten yang benar-benar terpercaya. Ngono lho rek. Oke, yang pertama sebelum kita membahas tentang suatu kejadian yang terjadi pada laga beberapa hari yang lalu antara Persija Jakarta dan juga Rans Nusantara, kita bahas dulu tim nasional Indonesia U17. Sebentar lagi pada tanggal 24 para pemain tim nasional Indonesia ini akan nyampe di Indonesia. Dan kabar yang paling menggembirakan adalah apakah ketiga pemain diaspora ini diterima oleh Indra Safri dan juga Coach Bima Sakti? Jawabannya adalah belum tentu, karena masih lagi-lagi menunggu rapat. Tapi kalau kita melihat dari permainan skill mereka, saya kira mereka ini layak untuk diterima sebagai para pemain tim nasional Indonesia. Kalau yang dari Kalimantan sudah pastilah yang dari Sao Paulo. Tapi ada dua anak yang ini kepastiannya belum jelas. Ada Damanik dan juga Amar Rehan. Jadi apakah memang harus kedua pemain ini untuk diterima di tim nasional Indonesia? Saya kira ini sangat wajib sekali. Karena apa? Tim nasional Indonesia ini benar-benar harus mempunyai regenerasi yang bagus. Kemungkinan besar ketika mereka ini sudah menginjak umur 17, 18, 19, mungkin mereka nanti bisa dijadikan sebagai tim usia under 19 ataupun nanti 23 ataupun bahkan senior, jika mereka menunjukkan performanya yang luar biasa ataupun setidaknya dia mempunyai peningkatan dalam segi beberapa aspek, terutamanya pastinya fisik, mental, intelijensi dan juga kecerdasan. Karena kita tahu sepak bola yang ada di negara-negara maju itu sudah menggunakan taraf bermain sepak bola dengan menggunakan kecerdasan. Mungkin di negara-negara Asia Tenggara saat ini belum melakukan itu, akan tetapi banyaknya bermunculan pelatih-pelatih yang sukses membawa tim-tim Asia Tenggara ini, membuat para tim-tim ini menjadi sebuah tim yang sangat besar dan juga bagus. Selain menggunakan dasar-dasar dari para pemain sepak bola seperti fisik, mental dan lain-lain, saya kira para pelatih-pelatih ini mulai menerapkan pola sepak bola dengan menggunakan tingkat kecerdasan yang tinggi. Mungkin di kawasan Asia sudah diawali oleh negara Jepang dan juga Korea. Apa sih sebenarnya pentingnya tim nasional Indonesia itu mempunyai para pemain naturalisasi baik dari segi umur under 17 sampai ke senior. Jadi fungsinya itu selain untuk memperkuat tim nasional Indonesia, tapi mereka ini juga bisa dijadikan role model juga sih sebenarnya buat para pemain-pemain yang berlatih ataupun bermain di liga-liga lokal. Karena saya kira sangat jauh banget sih proses-proses kepelatihan para pemain-pemain yang ada di Eropa dan juga di Indonesia. Kita tahu dari segi pola makannya, dari segi pola tidurnya, kedisiplinannya, saya kira ini sangat berbanding jauh dengan para pemain-pemain yang berada di Indonesia. Kalau kita berbicara betapa pentingnya, saya kira ini sangat penting. Karena apa? Indonesia saat ini tuh benar-benar mempunyai sebuah sepak bola yang perkembangannya sangat pesat sekali saat dipegang Sintayong. Kalau kita berbicara laki-laki, kita selalu teringat masalah fisik.
dan stamina. Dari dulu Indonesia itu selalu kedodoran ketika sudah memasuki menit ke 60-70. Kenapa Ramadan Sananta tidak dipasang full saat pertandingan? Karena menurut Sintayong kemungkinan besar Ramadan Sananta ini masih belum mampu untuk mencapai target stamina yang stabil. Berikutnya kita akan membahas tentang kejadian laga yang baru saja terjadi beberapa hari yang lalu antara Persija Jakarta dan juga Rans Nusantara. Saya kira kalau melihat keseluruhan pertandingan sih bagus sih, semua kedua tim ini sangat-sangat bermain ofensif. Meskipun terkadang Rans lebih mengutamakan defensif juga sih. Tapi dari keseluruhan saya kira permainan keren, dan lagi-lagi kali ini Rans Nusantara yang ditunggangi oleh seorang artis kondang papan atas dan masih muda ini mampu melibas para tim-tim mewah yang ada Liga 1. Tapi kali ini kita tidak membahas tentang tim-tim mewah itu, tapi kita membahas tentang apa yang terjadi pada laga tersebut. Ini saya kira adalah salah satu titik kelemahan dari PSSI. Kali ini saya sangat-sangat tidak setuju. Sebenarnya bukan kali ini saja, sering sekali pertandingan-pertandingan yang hampir sama kasusnya itu juga terjadi di Liga 1, dan kebanyakan itu adalah pertandingan-pertandingan krusial atau big match. Kita ingat wala itu ada pertandingan saat Persibaya menjamu Persib Bandung, kemudian Persib Bandung dengan Persija Jakarta, dan kali ini Persija Jakarta bertemu Rans Nusantara. Sebenarnya Indonesia ini sebenarnya kalau memang belum mampu menggunakan VAR, atau ada lagi FIFA pun juga sudah merilis bahwa ada asisten referee dalam bentuk teknologi, itu hanya khusus spesial ngurusin ini bola ini udah gol apa belum. Kalau Indonesia belum mampu ke arah situ, sebenarnya nggak usah susah-susah sih, sederhananya ngomong dah sama Indosiar tuh, Indosiar, lu kan bagian ngambil ini broadcastnya, ini siaran ini kan bagian ini bisa. Kayak contohnya kemarin kan kita udah tahu ada angle pengambilan dari kameramennya Indosiar ini tepat sekali. Kita bisa melihat bahwa ternyata bola itu sudah melewati garis dari gawang tersebut, dan sebenarnya itu adalah gol. Lagi-lagi disinilah kekurangan dari para wasit-wasit yang ada di Indonesia. Seharusnya kemarin ketika itu belum disahkan apakah itu gol atau tidak, mungkin wasit bisa berdiskusi dengan asisten wasit. Kalaupun ternyata itu gol, kan bisa diralat untuk keputusan tersebut. Akan tetapi kalaupun masih tidak mampu menggunakan asisten kamera, kemudian VAR, kemudian Indosiar pun juga nggak mau, ya lebih-lebih harus ada penambahan wasit sih, tambah wasit bagian urusan gawang gitulah. Gak wangel, gak iso tuku kamera ya wasit misalnya wasitnya itu ditaruh di samping gawang itu, nongkrong gitu sambil ngopi, melihat kalau ada bola masuk itu gol, kalau nggak masuk itu nggak gol. Kalau ada yang nggak masuk tapi digolin ya nggak apa-apa, namanya juga wasit, manusia, biasa human error. Tapi kali ini ada sebuah kesalahan-kesalahan mendasar yang sering kita jumpai di sepak bola Indonesia. Secara keseluruhan saya kira pertandingan kemarin juga seru banget. Kita melihat ada tim promosi yang luar biasa, tim baru yang nggak mempunyai basic supporter, tapi tim ini mampu mengalahkan tim-tim raksasa di Liga Indonesia. Kalau kita berbicara wasit di Liga 1, saya kira kesalahan-kesalahan ini udah umum sih, nggak perlu heran, nggak perlu kaget, ini udah wajar. Jadi apakah ini mutlak kesalahan wasit? Apakah ini mutlak memang kemampuan wasitnya hanya segitu-gitu aja, atau memang masih ada yang namanya match fixing, pengaturan skor, yang mana untuk menjadi juara di Liga Indonesia itu sudah ada tanda tangan kontrak sebelum kompetisi itu selesai. Oke, salam sehat, salam waras, Indonesia juara.